Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel M90. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang bergenre drama romantis berjudul 5 cm per detik, karya Makoto Shinkai. Film yang digarap oleh Komik Web Film pada tahun 2007. Film ini sendiri terbagi dalam 3 episode. Masing-masing diceritakan dari sudut pandang yang berbeda dan juga menceritakan periode atau timeline yang berbeda pula. Menceritakan kisah cinta seorang pria yang bernama Takaki Tono yang tidak bisa melupakan cinta pertamanya pada saat menginjak sekolah dasar dengan seorang wanita bernama Akari Shinohara. Dan sebelum masuk ke cerita, saya akan selalu mengingatkan kalau ini konten full spoiler. Kita mulai dari chapter pertama yang berjudul Bunga Sakura, menceritakan hubungan dua anak yang bernama Takaki Tono dan Akari Shinohara pada tahun 1991 di Tokyo. Akari ini sebenarnya adalah murid pindahan di sekolah Takaki. Terlihat mereka berdua berjalan bersama sepulang sekolah sambil mendiskusikan tentang bunga sakura yang berguguran dengan kecepatan 5 cm per detiknya. Mereka pun terpisah oleh palang rel kereta api ketika Akari memberitahu Takaki betapa menyenangkannya untuk melihat bunga sakura yang berguguran lagi di tahun depan. Namun mereka harus terpisah jarak SD. Terakhir mereka bertemu di perpustakaan sekolah SD mereka di Tokyo. Setelah lulus, Akari harus pindah ke Tochigi mengikuti orang tuanya yang pindah kerja, sedangkan Takaki tetap melanjutkan sekolahnya di Tokyo. Karena pada saat itu belum ada alat komunikasi seperti handphone, maka mereka terus menjalani komunikasi dengan berbalas surat kabar. Akari ini sering meluapkan perasaannya melalui surat kepada Takaki mengenai cuaca dan keadaan di Tochigi yang lebih dingin, yang mana sebenarnya Akari sedang meluapkan kerinduannya terhadap Tokyo kala itu. Takaki rupanya juga berencana untuk pindah sekolah di Kagoshima pada saat semester 3 dan melanjutkan SMP-nya di sana karena pekerjaan orang tuanya sama seperti Akari. Suatu hari, Takaki yang sedang istirahat setelah bermain sepak bola kemudian menanyakan kepada temannya tentang cara untuk pergi ke Tochigi. Takaki ini sebenarnya berniat untuk pergi ke Tochigi demi bertemu dengan Akari, namun dia bingung bagaimana caranya agar dia bisa sampai di sana. Untungnya salah satu temannya memberitahu bahwa dia bisa menggunakan kereta cepat untuk pergi ke Tochigi. Setelah membaca isi surat dari Akari, Takaki lalu menghitung jarak antara Tokyo dan Tochigi di peta. Lalu mereka berdua pun membuat janji untuk ketemuan di stasiun kereta Tochigi. Sesuai janji mereka, sebelum berpisah dulu, mereka akan melepaskan kerinduannya di sekitaran pohon sakura, menikmati indahnya bunga sakura yang berguguran. Akhirnya, Takaki bersiap untuk perjalanannya bertemu dengan Akari. Di ruang tunggu stasiun pada malam hari, Takaki memaksakan diri untuk menemui Akari meskipun pada saat itu sudah memasuki musim salju. Dalam perjalanannya di kereta, Takaki mengingat masa-masa ketika dia bersama dengan Akari yang membuat Takaki merasa bahwa mereka berdua memiliki kemiripan pikiran dan perasaan. Kita pun dibawa flashback ke masa SD 1 tahun setelah Akari pindah ke Tokyo dan ditempatkan sekelas dengan Takaki. Mereka berdua lebih suka menghabiskan waktu istirahat di perpustakaan, di mana mereka bisa saling mengenal dan akhirnya bersahabat dekat.
Bahkan teman-teman mereka mengira kalau Takaki dan Akari ini adalah sepasang kekasih. Setiap hari mereka berdua pulang dan pergi ke sekolah bersama-sama. Mereka berdua pun akhirnya membuat janji akan tetap terus bersama-sama mulai saat itu. Akhirnya kereta tiba di stasiun Shinjuku. Dengan perasaan campur aduk, deg-degan tidak karuan, Takaki lalu melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan kereta bawah tanah menuju stasiun Musashi Urawa. Di sana, mereka para penumpang akan melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan kereta ekspres. Pada saat menunggu kereta ekspres tiba, Takaki kembali mengingat masa setahun sebelumnya ketika dia ditelepon oleh Akari dan memberikan kabar bahwa dia akan pindah ke SMP Negeri Tochigi sambil meminta maaf karena akhirnya mereka akan berpisah. Akari sebenarnya telah berusaha meyakinkan kedua orang tuanya bahwa dia tidak perlu ikut pindah dan akan tinggal di rumah tantenya. Namun ayahnya menolak karena menganggap Akari belum dewasa. Takaki akhirnya tersadar dari lamunannya ketika petugas stasiun menyampaikan kabar keterlambatan kereta ekspres akibat terhalang salju. Singkat waktu, kereta pun tiba. Takaki kembali melanjutkan perjalanannya. Transit 10 menitan di stasiun Kuki, lalu akan tiba di stasiun Ugi. Takaki merasa khawatir kalau dirinya akan terlambat dari janji yang telah mereka buat, yaitu jam 7 malam. Apalagi karena faktor cuaca, perjalanannya pun semakin terhambat. Takaki terduduk lesu sambil kembali mengingat masa setelah perpisahannya di sekolah SD ketika Akari baru mengirim surat 6 bulan setelahnya. Semua surat-surat yang ditulis oleh Akari selalu tersimpan dalam ingatannya. Sebelum membuat janji bertemu di stasiun Tochigi, Takaki rupanya telah menuliskan sebuah surat yang akan diberikannya langsung kepada Akari untuk mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya karena dia tidak berani untuk mengatakannya langsung kepada Akari. Takaki pun tersadar dari lamunannya dan kembali melanjutkan perjalanannya menuju stasiun Utsunomiya. Di sana, kereta kembali berhenti dan Takaki dengan berlari menuju kereta selanjutnya. Takaki malah bertambah panik karena kereta kembali mengalami keterlambatan akibat salju. Ketika Takaki membeli minuman, pada saat merogoh kantongnya, surat yang ditulis untuk Akari malah diterbangkan oleh angin yang membuatnya semakin lesu. Kereta akhirnya tiba dan kembali melanjutkan perjalanannya. Lagi-lagi perjalanannya terhambat karena kereta kembali berhenti akibat badai salju. Waktu janjian ketemuan pun sudah terlambat 2 jam dari yang dijanjikan, yang membuat Takaki semakin cemas karena kereta juga ternyata harus berhenti selama 2 jam. Akhirnya kereta kembali melanjutkan perjalanannya dan tiba tepat sekitar pukul jam 11 malam. Takaki berjalan dengan begitu lemas karena merasa Akari mungkin sudah pulang. Namun dugaannya salah karena Akari masih setia menunggu di ruang tunggu di stasiun tersebut. Sehingga mereka pun akhirnya bertemu melepaskan kerinduannya sambil menikmati makanan yang dibawa oleh Akari. Ketika stasiun kereta akan segera ditutup, mereka pun pergi ke pohon sakura seperti yang telah dijanjikan oleh Akari. Namun sayangnya seluruh bunganya sudah terlanjur berguguran. Pada akhirnya mereka berdua pun menganggap salju yang turun sebagai pengganti bunga sakura, hingga mereka pun berpelukan lalu berciuman serta berbagi selimut di sebuah gedung kosong di samping sebuah tanah lapang. Keesokan harinya mereka pun berpisah. Akari berharap Takaki baik-baik saja, namun dari lubuk hatinya Akari terlihat ingin menyampaikan sesuatu sambil memegang tasnya.
Takaki juga memutuskan untuk tidak mengatakannya bahwa dia telah menulis surat untuk diserahkannya kepada Akari. Namun surat itu hilang terbawa angin. Rupanya ketika Takaki pergi, Akari juga memiliki surat yang dia tulis untuk Takaki. Namun Akari mengurungkan niatnya untuk memberikan surat tersebut dan kembali menyimpannya. Chapter 1 pun selesai. Kali ini kita akan beralih ke sudut pandang Kanae Izumida. Chapter 2 ini berjudul Angkasawan. Dan kini Takaki sudah memasuki sekolah SMA di Tanegashima kelas 3 pada tahun 1999. Kanae Izumida ini adalah teman sekelas Takaki. Di pagi hari ketika Takaki sedang latihan memanah, Kanae tiba di sekolah dan dengan malu-malu memasuki sekolahnya sambil saling menyapa dengan Takaki, yang membuat Kanae malah menjadi salah tingkah karenanya. Di dalam kelas, ketika teman-temannya sedang asik membicarakan masa depan pendidikan mereka setelah tamat SMA nanti, Kanae malah diledek karena di pikirannya hanya ada tentang Takaki seorang, sehingga dia tidak mampu menentukan mau lanjut di mana nantinya. Kanae sendiri juga tahu kalau Takaki sebenarnya punya pacar yang dia kira ada di Tokyo. Jadi Kanae Izumida ini diam-diam memang jatuh cinta kepada Takaki. Sepulang sekolah, setelah berlatih selancar bersama dengan kakaknya di sebuah pantai, Kanae kembali ke sekolah untuk mengambil motornya, lalu pulang bersama dengan Takaki, yang membuat Kanae senang bukan main karenanya. Dan dia selalu mengingat kembali ketika Takaki pertama kali pindah ke sekolahnya pada saat kelas 2 SMP, yang mana disitulah awal mula Kanae yang menaruh hati kepada Takaki, hingga mereka melanjutkan sekolah SMA di sekolah yang sama. Sepulang sekolah, mereka berdua selalu singgah di sebuah minimarket, dan Takaki juga selalu membeli minuman yang sama setiap mereka singgah di minimarket tersebut. Kanae ini juga berulang kali mendapati Takaki menuliskan sebuah pesan untuk seseorang di ponselnya, yang sebenarnya Kanae selalu berharap kalau pesannya itu dikirimkan untuknya, walaupun kenyataannya tidak. Keesokan harinya, Kanae dipanggil menghadap guru pembimbingnya karena dia belum menyerahkan formulir untuk melanjutkan pendidikannya. Kanae itu sendiri sebenarnya masih bingung antara ingin melanjutkan kuliah atau mengikuti keinginan kakaknya untuk menjadi seorang selancar. Di samping itu, dia juga masih memikirkan kemana pujaan hatinya, yaitu Takaki, akan melanjutkan kuliah. Seperti hari-hari sebelumnya, sepulang sekolah, Kanae kembali dijemput kakaknya untuk berlatih selancar. Setelah selesai, Kanae kembali ke sekolah sambil menunggu Takaki di parkiran. Namun rupanya Takaki sudah tidak ada. Akhirnya Kanae memutuskan untuk pulang dan singgah di minimarket sendirian. Di perjalanan, Kanae malah melihat motor Takaki terparkir di pinggir jalan. Lalu dia pun mendekatinya. Hatinya terasa pedih melihat Takaki duduk sendirian sambil menuliskan pesan untuk seseorang di ponselnya. Sambil terkadang Takaki menangis, Kanae pun mengajak Takaki mengobrol dan memberanikan diri menanyakan kemana tujuan Takaki setelah tamat SMA nanti. Kanae pun akhirnya membuat origami pesawat kertas dengan menggunakan formulirnya. Setelah mengetahui kalau Takaki juga masih bingung ingin melanjutkan pendidikannya di mana. Di perjalanan, mereka tiba-tiba terhenti ketika sebuah mobil yang mengangkut peralatan pesawat ruang angkasa melintas. Sekolah mereka ini memang lokasinya dekat dengan Space Center. Takaki tiba-tiba mengingat sesuatu yang selalu muncul di pikirannya setiap kali melihat aktivitas persiapan peluncuran roket itu.
Sesampainya di rumah, Kanae merasa sangat senang ketika mengetahui Takaki juga ternyata sama dengannya, yang masih dipenuhi keraguan tentang masa depan pendidikannya setelah tamat SMA. Sementara di tempat lain, Takaki lagi-lagi menuliskan pesan di ponselnya. Namun ternyata pesan yang dia tulis itu tidak pernah dia kirim. Karena dia kebingungan pesan itu akan dikirim kemana. Sementara dia tidak pernah tahu nomor ponsel pujaan hatinya, yaitu Akari, yang berada jauh di Tochigi. Keesokan harinya, Kanae kembali berlatih selancar bersama dengan kakaknya. Kanae bersumpah jika hari itu dia mampu menaklukkan ombak, maka dia akan mengungkapkan perasaan cintanya kepada Takaki yang sudah dia pendam selama ini. Rupanya Kanae berhasil menaklukkan ombak setelah setengah tahun berlatih dengan giat, dan kini giliran dia akan melakukan sumpahnya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Takaki. Seperti biasa, sepulang sekolah, Kanae yang menunggu di balik dinding parkiran, tiba-tiba Takaki muncul di parkiran dan kembali pulang bareng dan singgah di minimarket. Di parkiran minimarket, Kanae lalu menarik baju Takaki untuk menyampaikan perasaannya. Rupanya Kanae malah takut untuk mengungkapkan perasaannya. Ketika berniat melanjutkan perjalanan pulangnya, rupanya motor Kanae mogok dan Takaki pun menemani Kanae untuk pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Di perjalanan, Kanae emosi karena terus memikirkan caranya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Takaki. Namun hatinya diliputi keraguan sehingga membuatnya menangis. Karena Takaki selalu bersikap baik kepada dirinya dan Kanae juga tidak berani mengungkapkan perasaannya. Pada saat itu, pesawat luar angkasa diluncurkan dan seketika itu pula keinginan untuk menyampaikan perasaannya teralihkan oleh pesawat ruang angkasa tersebut dan Kanae membatalkan niatnya. Kanae merasa bahwa Takaki berharap sesuatu yang jauh di sana yang mungkin melebihi dirinya. Di kamarnya, Kanae meratapi kesedihannya karena harus memendam begitu dalam cintanya untuk Takaki. Chapter 2 pun selesai. Kali ini kita beralih ke final chapter yang akan menceritakan kelanjutan Takaki dan Akari. Chapter ini berjudul 5 cm per detik. Pada tahun 2008, Takaki akhirnya menjadi seorang programmer yang sangat sibuk di sebuah perusahaan besar di Tokyo. Di suatu hari, ketika Takaki yang sedang bekerja di ruangannya, tiba-tiba mengingat masa lalunya ketika bunga-bunga sakura berguguran. Dia lalu meninggalkan pekerjaannya dan berjalan menuju sebuah perlintasan kereta api yang merupakan jalan yang sama ketika Takaki berpisah dengan Akari semasa mereka masih SD. Takaki tiba-tiba menyadari kalau dia baru saja berpapasan dengan seorang wanita yang tidak asing baginya. Ketika Takaki membalikan pandangannya untuk memastikan wanita itu juga berbalik, namun tiba-tiba kereta api melintas menghalangi pandangan mereka. Dan kita masih belum tahu siapa wanita itu. Di perjalanan, seorang wanita berkacamata bernama Mijuno terus menghubungi Takaki, namun Takaki tidak memperdulikannya. Mijuno ini merupakan pacar Takaki. Hubungan mereka telah berlangsung selama 3 tahun. Namun Takaki tidak pernah benar-benar mencintainya karena masih sering terbayang-bayang dengan perasaannya terhadap Akari. Sementara di tempat lain, Akari rupanya sebulan lagi akan menikah dengan seorang pria yang sudah pasti pria itu bukanlah Takaki. Di kereta, Akari memikirkan tentang dirinya yang selalu memimpikan kehidupannya ketika masih anak-anak bersama Takaki. Setelah menemukan surat yang dia tulis terakhir kali untuk Takaki,
tentang ungkapan perasaannya yang masih dia simpan di sebuah kotak. Di tempat lain, Takaki kembali menerima pesan dari kekasihnya. Mizuno menyadari bahwa Takaki tidak pernah benar-benar mencintainya. Mizuno pun akhirnya memutuskan hubungannya dengan Takaki. Perasaan rindu dan cinta kepada Akari membuatnya terus merasa tertekan, hingga akhirnya Takaki memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Di sebuah toko, Takaki membaca sebuah majalah tentang peluncuran roket ruang angkasa beberapa tahun yang lalu yang terlihat di chapter 2 dalam film ini. Secara terpisah di tempat yang berbeda, Takaki dan Akari bersamaan naik ke kereta memulai perjalanannya sambil mengucapkan narasi secara bergantian tentang mimpi indahnya ketika mereka bertemu di musim salju pada saat usia 13 tahun. Bagian ending cerita ini diakhiri dengan flashback masa kecil mereka ketika masih bersama-sama hingga pada saat mereka terpisah dan menjalani kehidupan masing-masing dengan diiringi lagu One More Time, One More Chance milik Masayoshi Yamazaki. Dan di ending tersebut kita mengetahui kalau wanita yang berpapasan dengan Takaki di perlintasan kereta api adalah Akari, yang juga berusaha membangkitkan memori masa kecil mereka dengan berjalan di bawah bunga-bunga sakura yang berguguran. Sayangnya setelah kereta melintas, Akari tidak lagi terlihat, yang menyisakan Takaki yang tersenyum untuk dirinya sendiri. Dan film pun sudah berakhir. Gimana? Film yang sangat seru dan mengandung bawang kan? Seperti biasa, Makoto Shinkai selalu memasukkan elemen yang memiliki makna mendalam di setiap filmnya. Seperti kereta menjadi objek yang akan kita benci di sepanjang film ini. Karena kereta inilah yang menjadi penghalang dan bahkan menjadi pemisah antara Takaki dan Akari dari awal ketika mereka terpisah di SD. Lalu semasa SMP, perjuangan Takaki menemui Akari di Tochigi selalu dihambat oleh perjalanan kereta, dan sampai di ending kereta malah memisahkan mereka lagi. Sementara roket hanya menjadi simbol harapan yang melayang dan tidak pernah kunjung bisa dicapai dengan begitu mudah. Judul film ini sendiri 5 cm per detik berasal dari kecepatan jatuhnya kelopak bunga sakura. Kelopak bunga sakura ini sendiri merupakan representasi metafora kehidupan manusia, yang mana ketika kita sedang bersama-sama dengan seseorang, beberapa di antara kita mungkin akan perlahan sampai pada akhirnya mengambil jalannya masing-masing. Pokoknya wajiblah buat kalian untuk nonton filmnya langsung, karena sudut pandang setiap film pastinya berbeda-beda. Mungkin segitu aja teman-teman. Seperti biasa, jika ada yang ingin ditambahkan atau ada kritik dan saran, silakan isi di dalam kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang, dan like jika kalian suka dengan video ini, dan share jika video ini bisa menghibur kalian. Oke, sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini. Salam M90.